Cerita ini kejadian di salah satu mall yang ada di daerah Cilandak di tahun 2009. Oke. Nah, ini pasti lo berdua tahu banget karena hampir tiap hari lo pasti lewatin. Cuma, ya gua nggak bisa ngasih tahu mall ini namanya apa. Gue yakin lo berdua tahu sih. Iya. Nggak usah disebut ya. Iya. Nah, kejadiannya tuh tepatnya di supermarket yang ada di mall di Cilandak itu. Oke. Oke. Nah, info sedikit, di sebuah supermarket tuh biasanya dibagi ke beberapa divisi. Ada divisi elektronik, divisi makanan, non-makanan, divisi fresh yang isinya sayuran dan buah-buahan, terus ada divisi keamanan sama divisi kasir. Oke. Yang mana semua itu kayak dipimpin sama store manager lah, ada satu orang pasti kepalanya kan. Iya. Oke. Nah, kejadian janggal di supermarket ini tuh awalnya terjadi di bagian kasir. Di mana nilai penjualan di satu hari yang tercatat di komputer dengan duit real yang masuk itu hasilnya beda, nggak balance. Oke. Jadi duit-duit tuh kayak pada hilang sampai kayak beberapa hari selisih 200-300 ribu tuh selalu ada. Nah, si kepala divisi kasir itu nanya ke semua karyawannya di divisi kasir dan gak ada yang mau ngaku kenapa uangnya bisa beda, nggak balance gitu. Sampai akhirnya si kepala divisi kasir itu, sebut aja Mbak Lia, dia ngelaporin hal ini ke store manajernya, sebut aja namanya Pak Asep. Dia ngasih tahu tentang kejadian uang-uangnya nggak balance tapi karyawannya nggak ada yang mau ngaku. Nah tapi si Mbak Lia ini juga bilang ke Pak Asep, sebelum dia datengin Pak Asep itu, ada tetangganya Mbak Lia yang belanja di supermarket bilang ke Mbak Lia kalau di supermarket kita itu ada yang ngejailin. Maksudnya jailin? Jadi kayak ada hal-hal gaib yang terjadi di supermarketnya dia. Oh. Nah Mbak Lia bilang kayak gitu karena tetangganya ini tuh emang indigo gitu. Nah di situ tuh Pak Asep tuh dengernya skeptis karena sebelumnya emang udah pernah kejadian nih uang kasir hilang, tapi ternyata hilangnya itu gara-gara ulah salah satu karyawan kasir yang ngambil. Jadi kayak Pak Asep skeptis dong, ya nggak mungkin gaib, pasti ada yang ngambil lagi gitu kan. Iya. Nah dari situ Pak Asep tuh nyoba buat ngecek ke ruang CCTV. Nah di situ Asep minta ke kepala keamanan, sebut aja namanya Pak Made, buat ngebantuin Pak Asep ngecek CCTV bagian kasir bareng-bareng berdua. Nah mereka berdua ngecek CCTV itu seharian dan emang bener, ternyata nggak ada tanda-tanda satupun divisi kasir ini ada yang ngambil duit. Nah di situ tiba-tiba Pak Asep tuh keinget sama kata-kata Mbak Lia yang bilang kalau supermarket mereka tuh ada yang ngejailin. Ya. Di situ Pak Asep nanya ke Pak Made, Pak Made percaya nggak sama hal-hal gaib? Pak Made jawab, ya kami kalau di Bali sih percaya Pak. Emang kenapa? Di situ Pak Asep cuma jawab, nggak apa-apa Pak Made. Ya udah lanjut aja kerja. Udah tuh akhirnya hari udah malam, supermarket tutup. Nah besok paginya karyawan tuh semua pada siap-siap kan buat ngebuka store gitu kan. Tapi tiba-tiba di divisi fresh, yang divisi sayuran dan buah, itu tuh kaget banget karena pas mereka datang tiba-tiba sayur-sayuran yang ada di rak di bagian chiller yang kulkas gede itu, tau gak sih lo? Kebayang kan? Tahu. Nah itu tuh pada berjatuhan, berantakan banget, buah-buahnya juga pada berserakan di lantai. Dan lu tahu timbangan supermarket gak sih? Timbangan yang buat buah Iya, itu, iya. itu kan berat kan? Si timbangan itu tuh posisinya di atas meja tapi kebalik. Anjing. Dan padahal ya itu dari yang supermarket tutup kosong, paginya tiba-tiba kayak gitu, berantakan segala macem. Akhirnya karena udah ada kejadian kayak gitu, si Pak Asep nih mulai percayalah kalau emang ini tuh bukan ulah manusia tapi kayak ada hubungannya sama hal-hal gaib. Nah dari situ Pak Asep cobalah buat nyari kayak dalam tanda kutip orang pintar buat dipanggil. Oke. Dan akhirnya didatengin lah tuh seorang kiai. Sekitar jam 8-an malam abis Isya, Pak Kiai ini datang. Dan Pak Kiai ini diminta buat ngecek ada apa sih di supermarket itu. Oke. Akhirnya di malam itu Pak Kiai masuk ke dalam supermarket, dia keliling, dia jalan, dia ngeliat-ngeliat di supermarket ini ditemenin sama Pak Made dan Pak Asep. Udah selesai semua tempat dikelilingin, si Pak Kiai ini nanya ke Pak Asep, ini lampu bisa dimatiin nggak? Karena di sini posisinya si supermarket itu masih buka, jadi mereka harus nunggu sampai supermarket tuh selesai beroperasi. Singkat cerita sampai sekitar jam 11-an malam lah, supermarketnya udah tutup. Pak Kiai akhirnya masuk, tapi sebelum masuk, si Pak Kiai ini nyuruh buat Pak Asep dan Pak Made itu nunggu dan ngeliatin aja dari ruang CCTV. Si Pak Kiai ini ngomong apapun yang terjadi, Pak Asep sama Pak Made itu nggak usah masuk, biar Pak Kiai-nya aja masuk. Mereka berdua, si Pak Made sama Pak Asep, itu perhatian aja terus dari CCTV dan rekam aja semuanya. Dia bilang gitu. Oke. Di supermarket yang gede itu cuman Pak Kiai sendiri, Bi? Iya betul, dia sendiri. Dan Pak Asep dan Pak Made itu ngeliatnya dari CCTV.
merhatiin si Pak Kiai jalan di dalam situ sendirian di supermarket yang udah gelap. Anjing. Oke, udah tuh Pak Kiai masuk. Dari CCTV kan kelihatan tetap kalaupun gelap ada kayak ya CCTV infrared gitu kan. Udah tuh Pak Kiai ini jalan pelan, dia tenang keliling supermarket, dia jalan ke bagian elektronik, dia jalan lagi lanjut ke bagian makanan, dia jalan terus lanjut ke bagian sabun, peralatan rumah tangga segala macem, sampai akhirnya tiba-tiba dari CCTV kelihatan nih kalau Pak Kiai ini berhenti di bagian fresh, di bagian sayur dan buah-buahan. Di deket truk buah-buahan, tiba-tiba Pak Kiai ini berhenti, berdiri gitu aja. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Kiai ini kelempar ke belakang, mental gitu aja. Gak ada yang dorong. Gak ada yang dorong. Bangsat. Pak Asep sama Pak Made tuh kaget banget. Dan Pak Made langsung kayak mau gerak buat datengin Pak Kiai ini kan, kayak buat bantu gitu. Tapi Pak Asep langsung nahan, karena dia ingat kata Pak Kiai-nya, apapun yang terjadi mereka harus stay di ruang CCTV kan, dan rekam semua kejadiannya. Iya. Nah nggak lama setelah itu kelihatan tuh di CCTV kalau Pak Kiai ini berdiri lagi, dan Pak Kiai ini pelan-pelan ngangkat tangannya nunjuk ke arah depan dia. Dan di situ Pak Kiai ini tuh nunjuk ke arah chiller sayuran kayak rak kulkas gitu. Seakan-akan kayak Pak Kiai ini ngasih tahu ada sesuatu di chiller itu. Dari situ angle CCTV tuh digeser sama Pak Asep ke arah chiller. Dan di situ seketika Pak Asep dan Pak Made ini diem. Dan gak lama mereka saling tengok dan tatap-tatapan. Seakan-akan mereka tuh gak percaya sama apa yang mereka lihat. Emang dia lihat apa? Nah Muy, mereka berdua ngelihat dengan jelas banget lewat CCTV di depan chiller sayur itu ada genderuwo Bangsat. berdiri, badannya hitam semua, tinggi banget, dan lebih tinggi dari chiller sayuran itu sendiri. Wah. Dan gak lama dari situ, Pak Kiai ini kayak sesantai itu jalan keluar supermarket ke arah ruang CCTV tempat Pak Made dan Pak Asep. Begitu mereka ketemu, Pak Kiai ini langsung nanya, dari kemarin ada duit hilang ya? Pak Asep dan Pak Made kaget banget dong, karena kan Pak Kiai ini kan gak dikasih tahu apa-apa kan tentang duit hilang itu kan. Dan Pak Kiai ini cuma dimintain tolong buat ngecek supermarket mereka itu ada apa gitu aja kan. Dan Pak Kiai ini juga ngasih tahu kalau sempet ada buah-buahan dan sayur-sayuran itu jatuh berantakan. Pak Asep nanya dong, kenapa Pak Kiai ini bisa tahu? Nah, Pak Kiai ini ngejelasin kalau supermarket ini tuh ternyata ada yang ngejailin. Dan Pak Kiai ini tuh minta buat besok dia mau bawa murid-muridnya ke tempat ini buat ngajiin. Singkat cerita, besokannya malam setelah udah selesai beroperasi, supermarket udah tutup, supermarket ini ngajiin. Pak Kiai ngaji di bagian sayur dan buah-buahan. Dengan posisinya tuh Pak Kiai sama murid-muridnya itu tuh duduknya ngelingker gitu loh, Muinat. Bayang gak sih? Iya. Ngelingker di bawah lantai. Iya. Nah sedangkan Pak Asep dan Pak Made itu perhatiin lagi dari ruang CCTV. Sampai sekitar jam 12-an malam, tiba-tiba dari CCTV itu Pak Asep dan Pak Made itu ngelihat di tempat Pak Kiai dan murid-muridnya yang lagi ngaji, dengan keadaan mereka duduk ngelingkar gitu, di tengah-tengah mereka yang lagi ngaji itu berdiri genderuwo. Anjing. Dan si genderuwo itu berdiri sampai sekitar jam 2-an pagi. Diem gitu aja. Diem gitu aja. Jadi 2 jam. 2 jam. Dan di situ posisinya Pak Kiai dan murid-muridnya tuh terus ngaji gitu aja. Sampai sekitar jam 2-an lewat itu tiba-tiba genderuwo itu hilang gitu aja. Dan gak lama akhirnya Pak Kiai dan murid-muridnya keluar dari supermarket dan ketemu Pak Asep dan Pak Made. Di situ Pak Kiai ngasih tahu kalau ternyata emang ada yang ngegunain ilmu gaib untuk ngerusak supermarket mereka ini. Dan orang yang ngegunain ilmu gaib itu adalah karyawan yang dulu kerja di sini yang dendam gara-gara dia dipecat. Dipecatnya kenapa? Ingat kan tadi yang gue cerita di awal kalau ada karyawan kasir yang dipecat gara-gara ketahuan ngambil uang di kasir supermarket. Nah itu dia orangnya. Oh. Anjing, dia balas dendam. Iya Muy, dia balas dendam. Dia balas dendamnya dengan cara setelah dia dipecat itu, dia belajar ilmu sampai akhirnya dia nyantet si supermarket itu sendiri. Bangsat. Tapi kayaknya gue tahu deh mall yang lo maksud ini namanya apa, Bi. Dan lo juga yakin kan, Moy, mall yang gue ceritain itu apa? Iya. Karena gue juga tahu mall yang lo maksud. Karena kita udah sama-sama tahu mallnya di mana aja. Kira-kira kalian berani nggak ngedatengin mall itu dan ngebuktiin sendiri kejadian-kejadian yang tadi udah kita ceritain? Moy, Bi. Ya.
cerita kali ini tuh terjadi pada tahun 2019. Pas lagi bulan puasa, pas awal-awal mulai bulan Ramadan. Oke. Nah, biasanya kan keluarga tuh ngumpul-ngumpul bareng gitu kan, bukber atau apa. Tapi kali ini nih gue mau ceritain tentang tradisi bukber keluarga seorang perempuan yang masih umur 17 tahun, dan dia tuh namanya Dina. Terus di bukber keluarganya kali ini berujung jadi bukber yang gak bisa dilupain sama Dina dan satu keluarganya. Jadi acara bukber keluarga Dina ini tuh biasanya di hari Minggu, dan bareng-bareng sama om, tante, dan beberapa sepupunya yang masih kecil. Oke. Dina itu tuh punya satu kakak perempuan, dan namanya itu Kak Ara. Selisih umur mereka sekitar 5 tahun, dan dia juga punya adik yang masih kecil sekitar umur 5 tahun. Udah tuh mereka satu keluarga bukber di hari Minggu itu, dan setelah semua acara bukber selesai, si kakaknya Dina, si Kak Ara ini, karena dia tuh ngekos dan ada kerjaan, jadi dia tuh mau pulang dulu ke kosannya, nanti dia balik lagi ke rumah. Terus sisa keluarganya ya masih ngobrol-ngobrol di rumah si Dina ini. Nah, pas Dina ke ruang keluarga yang udah disiapin buat sholat raweh, si Dina nih ngeliat ada Kak Ara lagi kayak memangku adenya yang paling kecil itu. Padahal Moebi, kalau dilihat si adenya ini tuh gak mau dipangku, pengennya tuh main, tapi gak tahu kenapa si Kak Aranya ini tuh kayak kekeh memeluk si adenya ini. Si Dina langsung nyapa Kak Ara, terus bilang, "Lah Kak, katanya mau pulang." Tapi didiemin aja tuh sama si Kak Ara, karena Kak Ara tuh sibuk melukin adenya ini. Terus singkat cerita, abis itu mereka sholat raweh bareng tuh, tapi gak semuanya ngikut sholat. Yang ikut sholat tuh di situ cuma Dina, bapaknya Dina, om, sama adik sepupunya. Mereka sholat di ruang keluarga Dina yang lumayan gede lah ukurannya. Oke. Terus lanjutlah tuh mereka mulai sholat raweh sampai di rakaat terakhir, ada yang masuk tuh, buka pintu, ceklek. Terus ada yang ngomong, "Assalamualaikum." Pas mereka semua lagi sholat tuh, kedengarannya itu tuh kayak suaranya si Kak Ara. Tapi kan posisinya Dina tuh di syaf belakang kan yang perempuan. Jadi dia masih bisa ngeliat pandangan di sampingnya gitu loh pakai ekor mata. Nah, dia tuh ngeliat itu tuh kayaknya si Kak Ara, dan kedengarannya suaranya juga suara Kak Ara. Terus setelah selesai sholat, si adik sepupunya Dina nanya, "Kak, tadi tuh Kak Ara ya?" Si Dina jawab, "Iya." Nah udah kan, terus si Dina ke depan lagi nih nyari si Kak Ara. Si Dina terus lanjut nanya-nanya lah ke sepupu-sepupunya yang di depan, "Kak Ara di mana ya?" Terus yang lain tuh kayak pada bingung gitu. Terus salah satu sepupunya Dina tuh jawab, "Hah, Kak Ara? Kak Ara kan gak ada, belum balik dia ke rumah." Terus si adik sepupunya Dina ini tuh bilang, "Orang tadi ada pas lagi sholat masuk rumah." Gara-gara pas sholat tadi itu kan. Iya. Tapi tiba-tiba kakak sepupunya si Dina, ada namanya Kabira, dia tuh ngomong, "Pasti pakai baju merah ya?" Terus di situ Dina tuh mengiyakan, karena emang beneran si Kak Ara dari bukber sampai pulang tuh pakai baju merah. Nah akhirnya si Dina tuh nyari Kak Ara bareng adik sepupunya yang tadi itu. Dicarilah tuh mereka berdua keliling rumah, dan beneran gak ada hasilnya. Si Dina udah mulai kesel kan tuh. Terus akhirnya si Dina ngomong, "Ini Kak Ara ngumpet di mana ya?" Terus si sepupunya Dina yang kekeh bilang Kak Ara belum balik tuh nyaut, "Beneran gak ada Kak Ara, orang belum balik lagi." Nah karena si Dina gak percaya, akhirnya ditelepon nih si Kak Ara sama sepupunya ini. Terus ditelepon pakai video call, diangkat tuh teleponnya. Terus pas ditanya, "Kak Ara ada di mana?" Dijawab tuh sama Kak Ara, "Moebi, aku masih di kosan nih, masih ngurus kerjaan dan gak balik ke rumah." Mampus. Dan iya bener, si Kak Ara tuh nunjukin kayak dia tuh lagi kerja di kamar kosannya itu. Terus abis itu si Dina sama adik sepupu itu bener-bener matung, kaget banget. Karena kan mereka bener-bener ngeliat si Kak Ara dan ngedenger suaranya kan. Iya benar. Nah akhirnya si Dina nanya nih ke si Kabira ini sepupunya, "Kak, kok kakak tahu sih Kak Ara datang terus pakai baju merah lagi? Kan tadi orangnya aja belum balik lagi." Terus di situ Kabira tuh diem aja. Dan entah kenapa si Dina nih udah ngerti maksud dari Kabira diem itu tuh ngarahnya kemana. Iya. Langsung tuh akhirnya si Dina ceritain apa yang dia lihat tadi pas sholat ke keluarganya semuanya. Iya. Tapi keluarganya Dina tuh kayak gak percaya gitu Moebi. Akhirnya kayak jam 11 malaman, beberapa keluarga Dina tuh ada yang pulang, terus ada juga yang nginep kan. Nah lanjutlah si Dina di situ kayak ngobrol-ngobrol sama beberapa sepupunya. Dan di situ tuh pas banget ada si Kabira juga. Terus tiba-tiba Moebi, Dina tuh gak sengaja denger si Kabira tuh ngomong sama sepupunya. Dia tuh kayak ngomong kayak mau masuk nih dia. Terus si sepupunya tuh ngomong,
kuat nggak kamu? Hmm. Nah dijawablah, kuat tapi jagain aja. Kalau dia udah macem-macem panggilin bapak ya. Wah, Anjing serem banget Bi. Nah si Dina yang lagi nguping sambil ngeliatin mereka kan kayak ngeliatnya tuh udah jadi kayak beda gitu kan. Terus tiba-tiba tuh si Kabira postur tubuhnya udah jadi beda. Dina bilang tuh ke sepupunya, ini bukan Kabira ya. Sepupunya cuma ngangguk doang. Terus tiba-tiba si Kabira ini tuh ketawa creepy banget. Terus dia langsung natap ke Dina, ke depan mukanya Dina. Terus dia ngomong gini, kamu tadi lihat aku ya? Mampus. Oh shit. Terus langsung ketawa-tawa kayak sosok kuntilanak gitu loh. Aku merinding banget Muy. Asli. Di situ Dina tuh langsung merinding. Di dalam hatinya si Dina tuh kayak, ih jadi bener ya yang dia lihat tadi tuh bukan Kara, tapi sosok yang masuk ke badannya Kabira dan menyerupai si Kara itu. Wow. Sosok ini tuh nyeremin banget Muibi. Sosok yang masuk ke Kabira ini tuh kayaknya kuntilanak. Dan kalau ditanya, kepalanya tuh sambil dimiring-miringin ke kanan, ke kiri, Aduh anjing. kanan, kiri, bener-bener kayak gitu terus. Iya. Akhirnya adik sepupu Dina tuh masuk ke dalam manggilin bapaknya Dina dan yang lain. Dan pas yang lain masuk, sosok ini tuh diajak komunikasi gitu sama si bapaknya Dina. Karena emang mereka sekeluarga Muibi, emang ada turunan kayak gitu. Jadi bener-bener bisa ngelihat makhluk gaib gitu loh. Nah selama sosok ini diajak komunikasi, sosok ini tuh kayak bener-bener ngeyel banget loh. Yang kayak kalau ditanya, cuma jawabannya cekikikan, kepalanya kanan kiri doang. Pokoknya gak pernah serius gitu lah jawabnya. Iya. Susah diajak kerjasama lah ya. Iya bener. Akhirnya karena bapaknya ngelihat dia kayak gini, dipaksa keluar kan tuh sosok kuntilanaknya ini. Dan dicari tahu nih kira-kira kenapa dia mau masuk. Ternyata jawabannya itu Muibi, si sosok kuntilanaknya ini tuh emang ngelewatin rumahnya si Dina. Tapi karena dia lihat ada anak kecil di rumahnya si Dina, si adenya Dina itu, dia jadi tertarik mau ngajak dan ngebawa anak kecil itu. Jadi kayak mau diculik gitu loh. Anjir. Mampus. Akhirnya bener-bener dipaksa keluar dari badannya si Kabira. Berhasil tuh sosok ini keluar. Terus mereka semua bener-bener langsung masuk ke dalam rumah dan gak keluar rumah lagi. Tapi gak sampai situ aja Muihbi. Si sosok kuntilanak ini tuh masih terus gangguin. Jadi pas keluarga Dina lagi nonton TV di ruang tamu, sosok ini tuh mainin pintu kamar bapak Dina berkali-kali. Kayak dimainin gagang pintunya, bener-bener kretek. Terus sampai bapaknya Dina tuh harus teriak, jangan ganggu. Tapi singkat cerita, pas di tengah malam, Dina tuh lagi begadang sama sepupu-sepupunya yang nginep. Terus tiba-tiba adanya tuh nangis di kamar. Langsung disamperin lah sama si Dina. Dicoba ditenangin, tapi adanya Dina tuh tetap ketakutan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Kayak itu takut sambil nangis. Terus dia nunjuk kayak ke jendela gitu loh Muibi. Nah pas Dina lihat di luar tuh ada sosok kuntilanak yang tadi ternyata. Anjing. Kepalanya lagi miring kanan, miring kiri sambil nyengir ngeliatin adiknya si Dina ini. Wah gila. Di situ si Dina tuh udah lemes banget. Akhirnya dia langsung manggil bapaknya dan yang lain. Langsung lah didoain di situ, semuanya bareng-bareng baca ayat Al-Quran. Pokoknya tuh keadaan tuh lumayan parah banget lah. Iya. Keadaan kayak gini tuh kayak lumayan lama banget nih kejadiannya. Dan sosok kuntilanak ini tuh gak mau pergi. Jadi dia tuh bener-bener tetap cekikikan dan ganggu dengan kayak goyang-goyangin jendelanya terus. Nah setelah terus dibacain, akhirnya si sosok kuntilanak ini mau pergi juga tuh Muibi. Terus yang tadinya mereka semua tidurnya misah-misah, sekarang malah ngumpul semua rame-rame di ruang keluarga. Iya anjir, karena kayak lo diteror di rumah lo sendiri, ada sosok kuntilanak itu ya pasti kalau mencar-mencar ngeri kan Bi. Itu chaos banget, itu bener-bener teror sih. Asli. Satu keluarga besar bahkan ya. Iya ya bener.